Hello everyone, we are from Group 3. We are going to explain about distribution mix on consumer behavior. Okay guys, let's start with something simple. I'm sure all of you have bought mineral water like Le Mineral, Clio or other brands, right? Maybe from the supermarket, mini market, small shop or even the canteen store. Well, without realizing it, that's actually example of an effective distribution system. Because of its wide distribution, Le Mineral or other brands are easy to find anywhere. So, what is the distribution, guys? Distribution is the process of delivering goods or product from the producer to the final consumer. Simply, distribution is connect the people who makes the product to the people who use it. In consumer behavior, distribution is very important because that's make consumer easy to find the product and get the product. If the distribution runs smoothly, consumer will feel satisfied, loyal, and want to buy again to the product. For example, the mineral water we talked about. It's very easy to find, so people keep buying it again and again. Now, let's move to the type of distribution. In general, there are three types, guys. First is consumer goods, second is industrial goods, and the last is services. So, the first one is consumer goods. They are products the consumer use or buy directly, like clothes, food, or drink. Consumer goods usually have a wide distribution channel, so we can find them easily and anywhere, like in small shop, store, supermarket, and mini market. For example, is Indomie, guys. So we can buy it easily and when we need it, right? So good distribution make consumers more satisfied and loyal. Next is industrial goods. There are goods used by companies or factories to production, guys, not for direct consumption. For example is machines, raw materials, or tools or work tools factories. If the distribution runs smoothly, the final product can reach to consumers quickly. But if the distribution delay, the product can be stopped and product can be rare and the price can be increased, guys. Okay, lastly is services, guys, like transportation, education, and healthcare. Even though there are not physical goods, services also need a distribution channel to reach consumers easily, guys. For example, itu ada Gojek atau Grab. Jadi, di satu aplikasi kita bisa menggunakan layanan transportasi, pesan antar makanan, atau bahkan pembayaran via online. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu kapanpun dan dimanapun. Dan ketika kita tidak mempunyai uang tunai, kita bisa menggunakan uang digital untuk metode pembayaran. Distribution strategy is very important untuk memastikan produk berjalan dengan lancar dari produsen ke konsumen. Without a good system distribution, proses penjualan tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena produsen tidak tahu atau tidak bisa menjangkau langsung kepada konsumen akhir. There are three main types of distribution strategy. First, intensive strategy, selective strategy, and exclusive strategy. Strategy intensive
bertujuan untuk mendistribusikan produk seluas mungkin kepada konsumen agar konsumen dapat dengan mudah untuk menemukannya di mana saja. This strategy is usually used for everyday items like drink, food, or household goods. Nah, jadi produsen juga bekerja sama dengan banyak pengecer agar apa? Agar produk mereka ada di mana saja. Strategi selektif itu hanya fokus kepada pemilihan distributor atau tokonya tertentu saja. Contohnya perusahaan Samsung. Nah, Samsung itu sendiri itu memilih hanya menjualkan produknya di toko tertentu. Contohnya di Electronic City atau Samsung Store sendiri, seperti itu. Exclusive strategy. Nah, exclusive strategy ini hanya ada produk yang mahal atau yang produk berkualitas tinggi. Nah, dalam hal ini produsen itu hanya memilih distributor tertentu atau toko tertentu untuk menjualkannya dan areanya juga terbatas. Contohnya di Indonesia ini ada mobil Lamborghini yang dimana mobil Lamborghini ini hanya menjualkan produknya di showroom atau dealer tertentu. Di Indonesia hanya terbatas berada terletak di Jakarta. Saluran distribusi pasti memiliki suatu konflik. Nah, konflik ini biasanya terjadi karena antara adanya persaingan atau ketidakkesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman produk dari produsen ke konsumen. Yang pertama, konflik horizontal, yang dimana konflik horizontal ini terjadi di antara bisnis atau perantara di tingkat yang sama, seperti penjual kembali atau agen yang menjualkan produk yang sama. Contohnya, dua penjual kembali di kota yang sama dan menjualkan produk yang sama. Namun salah satunya itu menurunkan harga sangat banyak, sehingga penjual kembali yang lain itu merasa terugikan. Karena apa? Karena keuntungan mereka itu makin berkurang. Nah, konflik ini jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat merusak hubungan antara para penjual yang lainnya. Dua, konflik vertikal. Konflik vertikal ini terjadi di antara bisnis di tingkat distribusi yang berbeda. Contohnya antara produsen dengan distribusi atau distribusi dengan pengecer. Nah, misalnya perusahaan LG. Perusahaan LG ini pasti memiliki distributor yang resmi. Namun, sesuatu saat perusahaan LG itu ingin menjualkan produknya itu langsung kepada konsumen melalui secara online. Nah, distributor resminya ini pasti merasa tersisih atau kehilangan keuntungan yang banyak karena ya secara tidak langsung itu pasti menjadikan distribusi ini merasa tidak dianggap atau seperti apa gimana. Nah, konflik ini bisa jadi dapat merusak hubungan antara produsen dan distributor seperti itu. Now we're getting into the distribution channel function. There are 3 distribution channel functions. The first one is exchange function, the second one is physical supply, and the third one is supporting function. So now we're talking about the first function. The first function is exchange function, or in Indonesia we can call it as fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran is the main function in this distribution process. Dia mencakup pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko. There will always be a transaction between 2 sides or more. The 2 sides is produsen and konsumen. Wholesales or pedagang besar itu memiliki very important role in this function. Why? Because they are taking a lot of risk
in this activity. The first one is barang-barang yang expired. The second one is barang-barang yang rusak atau tidak layak untuk dijual. And the last one is produk-produk yang sudah tidak zaman atau obsolescence, or we can call it as retarded. Yang kedua, kita membahas tentang physical supply. Physical supply adalah pengelolaan barang secara fisik. Kita harus mendistribusikan produk itu dari produsen ke konsumen sehingga produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan keadaan yang sehat dan sempurna. Ada 4 sub-function yang bisa kita bahas sekarang. Yang pertama adalah collecting the product from produsen sehingga kita bisa simpan ke gudang kita. Nah, yang kedua adalah storage, yaitu penyimpanan. Menyimpan barang-barang di storage. Gak cuma itu guys, tapi kita harus balancing the availability of goods dan demand dari orang-orang. Sehingga kalau kita mengeluarkan barang-barang itu, demand-nya itu naik, demand-nya itu banyak, kita bisa menjual dengan harga yang tinggi dong. Yang ketiga adalah sorting barang-barang yang sudah buyer itu choose, sehingga barang-barang yang kita kasih itu bukan barang yang salah, bukan barang yang mereka tidak beli. Itu yang sorting. Yang keempat adalah transportation itu mengantarkan barang dari produsen ke konsumen kan ya. Tapi nggak cuma itu doang, mereka itu harus jalan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, mereka juga harus memastikan kalau barang-barang yang mereka angkut itu masih sehat sampai di tangan pembeli. Yang ketiga adalah supporting function. Supporting function itu mendukung fungsi-fungsi yang aku udah omongin tadi di atas. Nah, contohnya adalah perawatan barang, garansi, marketing juga masuk, dan juga yang paling penting adalah adalah koordinasi antara orang-orang yang bekerja di kegiatan itu. Contohnya agen-agen, terus driver ojol yang mengantarkan itu barang-barangnya, terus owner, pokoknya semuanya yang bekerja di aktivitas yang sama harus memiliki koordinasi yang baik sehingga tidak ada misunderstanding, sehingga aktivitasnya berjalan dengan mulus. Untuk studi pembelajaran kita menggunakan Indomaret. Indomaret itu memiliki IDC guys. IDC itu adalah warehouse yang mereka punya sehingga mereka bisa mengambil barang-barang dengan jumlah yang besar dari wholesalers seperti Indofood, Unilever, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, mereka memiliki teknologi seperti ARS dan ERP. Apa sih ARS, ERP itu? Mereka adalah teknologi di mana mereka tuh bisa melihat dari komputer stok-stok barang yang ada di Indomaret di seluruh Indonesia dengan real time sehingga kehabisan barang itu bisa ditekan. Transportation mereka juga sudah terschedule sehingga mereka nggak ada tuh yang namanya telat-telat. Mereka juga membangun warehouse besar-besar di big city yang mereka sudah tentukan seperti di Makassar, di Surabaya, dan kota-kota lain yang mereka sudah tentukan. In the conclusion, sistem distribusi yang bagus dan menggunakan ARS dan ERP bisa membuat reaksi yang bagus dari behavior of the consumer. So, for suggestion is company need to consistent their system so they can survive in this era, guys. Okay guys, that is our video from my group. We are from group 3. My name is Muhammad Abdul Aziz.